Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Sakinah. Saya Fatur akan berbagi tips, trik, dan tutorial mengenai pendaftaran tanah wakaf, khususnya pendaftaran APAIW atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf melalui aplikasi Siwak. Siwak ini adalah suatu aplikasi untuk mendaftarkan tanah wakaf yang ada di Indonesia. Nah, pendaftarannya itu ada 2 jalur, ya. Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa tanah-tanah wakaf itu bisa didaftarkan dengan 2 cara, yaitu dengan akta ikrar wakaf, ya, atau dengan akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, untuk akta ikrar wakaf itu adalah cara untuk mendaftarkan tanah wakaf yang baru, yang saat ini wakif, ya, atau orang yang berwakaf itu ingin mewakafkan tanahnya saat ini, sekarang juga, ya. Nah, itu produknya atau caranya melalui akta ikrar wakaf. Nah, lalu bagaimana ketika tanah itu sudah diwakafkan di masa lampau, sudah lama diwakafkan tapi belum didaftarkan ke Kementerian Agama? Nah, itu jalurnya pakai jalur yang kedua, yaitu menggunakan akta pengganti akta ikrar wakaf. Disclaimer dulu, ya. Di sini saya menggunakan server latihan, ya, server latihan Siwak. Artinya karena di sini judulnya server latihan, kita bisa mempercepat, ya, tutorial ini tanpa harus validasi data dulu. Artinya data yang kita masukkan nanti adalah data yang sembarangan saja, yang tidak benar-benar real data, ya. Karena memang judulnya latihan, ya. Oke, Siwak ini terdapat 2 akun, 2 jenis akun. Yang pertama, akun umum yang bisa diakses oleh masyarakat umum yang ingin mendaftarkan tanah wakafnya. Kemudian ada lagi akun pegawai. Akun pegawai ini fungsinya untuk verifikasi data dan juga pencatatan oleh PPAIW. Untuk akun umum, ya, itu bisa mendaftar di sini, ya. Daftar sekarang, kemudian lengkapi datanya, lalu bisa memakai email apa saja, ya, jenis apa saja bisa dipakai, lalu aktivasi akun, ya, di email itu tadi. Oke, kita langsung memakai akun umum, ya, untuk mendaftarkan akta pengganti akta ikrar wakaf kita. Oke, sudah masuk, ya. Di sini ada dashboard akun pemohonnya. Nah, di tatap muka awal ini kita ada 2 pilihan, ya. Pendaftaran akta wakaf dan satunya pembuatan surat pernyataan wakaf bersama. Nah, yang ini pembuatan surat pernyataan wakaf bersama akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Sekarang kita akan fokus di pendaftaran akta wakaf, khususnya
akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW. Ya. Klik buat permohonan akta wakaf. Nah, permohonan akta wakaf. Ya. Jadi ada AIW, ada APAIW. Yang ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Kita pilih jenis akta pengganti akta ikrar wakaf untuk mendaftarkan peristiwa wakaf atau mendaftarkan tanah wakaf yang sudah diwakafkan di masa lampau, ya, yang di masa yang dulu, gitu kan. Kemudian wakifnya yang mewakafkan tanah itu juga sudah tidak ada, meninggal dunia, ataupun sudah tidak diketahui keberadaannya. Nah, maka dibuatlah akta pengganti akta ikrar wakaf ini. Kita pilih. Nah, di sini langsung muncul persyaratan dokumen untuk membuat akta pengganti akta ikrar wakaf. Secara keseluruhan, dokumennya terbagi menjadi 3, yaitu dokumen pelapor, ya, dokumen pelapor peristiwa wakaf, dokumen nazir, dan dokumen tanahnya, dokumen tanah yang diwakafkan. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Apa yang harus dilengkapi, yaitu dokumen pelapor pertama, ya, dokumen pelapor peristiwa wakaf. Karena wakifnya sudah tidak tahu, kemudian tidak tahu keberadaannya di mana, atau wakifnya sudah meninggal dunia, yang artinya kita tidak bisa menggunakan data wakifnya yang dulu. Makanya di sini kita menggunakan akta pengganti akta ikrar wakaf. Lalu data yang dipakai yang mana? Data pelapor peristiwa wakaf atau data pemohon. Artinya di sini ada KTP asli. Nah, KTP asli, sini asli, tertulis asli, gitu ya. Maksudnya di sini semua data, ya, semua KTP, semua dokumen yang diupload atau diunggah di Siwak ini harus dokumen atau scan dari dokumen yang asli. Tidak boleh scan dari dokumen fotokopian. Misalnya KTP-nya kita scan, tapi yang di-scan itu KTP fotokopi. Nah, itu tidak boleh. Ya. Harus KTP yang asli, difoto, di-scan, lalu diunggah. Diunggah di Siwak. Kemudian yang kedua, dokumen yang dijadikan rujukan sebagai dasar petunjuk atau qarinah. Petunjuk bahwa telah terjadi peristiwa wakaf pada masa lalu dan wakifnya sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Itu bisa dibuktikan atau diberi petunjuk atau diberi bukti petunjuk, gitu ya, dengan surat pernyataan oleh pemohon, ya, oleh pelapor bahwa tanah itu sudah diwakafkan di masa lampau dengan saksi-saksi, kemudian diketahui kepala desa, diketahui pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai qarinah. Kemudian apalagi? Yang kedua, ya, yang kedua itu foto atau video waktu peristiwa wakaf itu terjadi. Nah, kalau ada, ya, kalau tidak ada, kita buat petunjuk yang lain atau qarinah yang lain. Itu bisa petisi, ya, petisi dari penduduk setempat, ya, menerangkan bahwa tanah itu memang
tanah wakaf yang diwakafkan oleh wakif terdahulu. Kemudian yang ketiga, dokumen pelapor yang harus dilengkapi adalah surat pernyataan bermaterai bahwa tanah yang dilaporkan itu tidak sedang dalam sengketa atau tidak dijaminkan. Ditandatangani 2 orang saksi, diketahui kepala desa, diperkuat oleh camat bisa ya. Kemudian dokumen nazir ya. Nazir seperti yang kita ketahui, nazir itu adalah pengelola tanah wakaf. Tanah wakaf ada pengelolanya yaitu nazir. Nah, penentuan nazir ketika nazirnya yang dulu sudah tidak ada dan sekarang tidak tahu siapa nazirnya, kita bisa tunjuk ya, masyarakat setempat untuk menjadi nazirnya. Atau kalau tidak mau menunjuk juga, kita jadikan pengurus masjid, pengurus langgar untuk menjadi nazirnya, karena mereka memang pengurusnya gitu kan. Jadi pengurus saat ini kita jadikan nazirnya gitu. Nah, jenis nazir itu ada 3 ya. Ada perseorangan, kemudian ada organisasi nazirnya, ada badan hukum. Nazir perseorangan minimal 3 orang yang ditunjuk. Nah, kemudian lagi dokumennya juga KTP asli, terus surat kesediaan menjadi nazir, surat pernyataan bersedia diaudit. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini surat kesediaan menjadi nazir. Nah, begini ya. Kemudian surat kesediaan diaudit. Nah, pernyataan bersedia untuk diaudit. Nah, ini. Lalu ini pernyataan tidak sengketa tadi ya. Nah, pernyataan bahwa tanah itu tidak dalam sengketa. Nah, begini contohnya. Ya. Oke. Ya. Oh, itu untuk nazir perseorangan. Ya. Kemudian ada lagi nazir organisasi. Nazir organisasi ini saat ini ya hanya berlaku untuk PBNU dan Muhammadiyah. Nah, selain 2 organisasi itu masih termasuk badan hukum. Ya, jadi nazirnya bisa nazir badan hukum. Kemudian dokumen saksi itu hanya KTP asli ya. Difoto untuk menjadi saksi penandatanganan akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, saksi di sini bebas jenis kelaminnya, bisa laki-laki, bisa juga perempuan, ya. Bebas. Bisa jadi nanti ahli warisnya yang ingin menjadi saksi atau pengurusnya juga ada yang perempuan mau menjadi saksi, ya silakan. Nah, kemudian dokumen tanah yang diwakafkan itu adalah dokumen kepemilikan atau penguasaan asli. Dokumen tanah ini adalah dokumen yang bisa menjadi alas hak, bukan dokumen peralihan hak. Nanti ada kita bahas. Sekarang kita klik daftar dulu. Oke, draft pendaftaran sudah berhasil dibuat.
Kita masuk di halaman selanjutnya. Statusnya draft, tipenya APAIW, akta pengganti akta ikrar wakaf. Silakan isi data ini. Ada 3 data yang harus kita isi. Data pelapor, data tanah wakaf, data nazirnya. Kita isi data pelapor dulu, karena tidak bisa kita mengisi data tanah sebelum kita mengisi data pelapor. Kita isi data pelapor, data wakif yang diketahui, apakah dulu wakifnya badan hukum, kita klik tidak. Apakah wakifnya itu organisasi, kita klik tidak. Ya. Apakah wakifnya dulu perseorangan, kita klik ya. Nah, di sini kita disuruh mengisi nama wakif yang telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, kita isi nama wakifnya. Ya, alamatnya. Baik. Nah, selanjutnya karinah, ya, petunjuk tadi. Kita disuruh mengisi petunjuk atau karinah. Ini bisa berupa pernyataan sumpah, dokumentasi foto, dokumen perjanjian, ataupun dokumen pernyataan tanah itu sudah diwakafkan. Nah, bentuknya pernyataan wakaf dari si wakif. Nah, itu bisa menjadi karinah. Kemudian petisi ataupun perihal lainnya yang dapat dijadikan rujukan bahwa tanah itu telah diwakafkan di masa lampau atau di masa lalu. Contohnya, ini ada contohnya, surat pernyataan kesaksian pelapor bahwa tanah itu sudah diwakafkan di masa lalu. Kemudian juga bisa petisi ini, warga desa Sampanahan menandatangani petisi yang menyatakan bahwa tanah yang dibangun Masjid Al-Ikhlas pada desa Sampanahan adalah tanah wakaf, tanah pemberian wakaf. Ini bisa misalnya 10-20 orang menandatangani petisi itu. Atau kalau ada bukti-bukti foto, video, bisa dijadikan karinah juga. Tunjuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa karinah atau petunjuk tadi minimal bisa diisi sedikitnya 2 macam petunjuk atau 2 macam karinah. Dapat juga diisi 3 pada akta ikrar wakaf. Kalau lebih dari 3 karinahnya, nah ini bisa dilampirkan pada unggahan dokumen. Nah, nanti ada di bawah. Nah, isi karinah 1 misalnya pernyataan kesaksian pelapor bahwa tanah itu sudah diwakafkan pada tahun 2001. Nah, kemudian sudah diisi, pilih file pendukungnya. Pilih file sini karena kita latihan, maka kita upload sembarang saja. Kemudian karinah yang 2. Karinah kedua misalnya ada petisi dari masyarakat setempat.
Udah. Upload juga dokumennya. Karenah 3 ya, karena minimal 2 ya, kita cukup 2 saja mengisinya. Kalau misalnya banyak, lebih dari 2, bisa mengisi karenah yang ketiga. Atau juga bisa nanti diisi di unggahan lainnya kalau lebih dari 3 ya. Dokumen persyaratan sekarang. Surat pernyataan bermaterai, itu yang tadi saya sampaikan. Contohnya ada, kita upload di sini suratnya. Nah, selanjutnya kita disuruh mengisi data pelapor peristiwa wakaf. Kemudian setelah kita isi, kita unggah dokumen KTP pelapor tadi. Dokumen KTP-nya diunggah. Nah, di bawah sini dokumen pendukung tambahan dari karenah tadi. Bisa surat pernyataan bermaterai dari pelapor, foto-foto, atau lain sebagainya. Tidak diisi pun tidak apa-apa. Karena di sini ada keterangannya jika ada. Kalau tidak ada, tidak perlu diisi. Ya, kita klik simpan. Nah, berhasil. Oke. Dokumen pelapor sudah lengkap. Ya. Menunggu untuk divalidasi. Sekarang kita isi dokumen tanah. Nah, dokumen tanah di sini ini menunjukkan nanti PPAIW mana yang menangani pendaftaran tanah ini. Nah, ketika kita mengisinya di Provinsi DKI Jakarta, maka nanti permohonannya masuk di KUA kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita sekarang mengisi di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, dan di Kecamatan Sampanahan. Desanya Desa Sampanahan. Lalu apakah tanah yang diwakafkan memiliki sertifikat dari BPN? Karena tanahnya ini belum bersertifikat, maka klik tidak. Kalau sudah bersertifikat, klik ya. Pilih sertifikatnya apa, hak milik atau hak guna bangunan atau lainnya. Nah, kita klik, tinggal isi data wakafnya, data pemilik, data tanahnya. Ya. Nah, karena di sini saya di Sampanahan ini tanah wakafnya tidak bersertifikat, belum bersertifikat, ya, maka kita isi tidak. Lalu jenis dokumennya apa? Dokumen lainnya. Dokumen lainnya. Nah, dokumennya di sini ya, keterangannya diisi dengan dokumen alas hak. Ya. Alas hak yang diakui hukum yang berlaku. Itu contohnya letter C, girik, petok D, dan sejenisnya. Nah, kalau di Kabupaten Kota Baru, sekarang ada yang namanya SPPFBT, ya. Itu sejenis SKT, ya. Kepanjangannya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Nah, kemudian jangan diisi dengan dokumen peralihan hak, ya. Lalu di sini kita mengisi formulir tanah wakaf. Ya. Siapa pemilik tanahnya yang tertulis pada dokumen, ya. Nah, kondisi tanahnya, luasnya 2 hektar, ya. Terserah kita mengisinya berapa, karena ini hanya latihan. Peruntukan tanah ini sebagai apa?
Kalau tanahnya tanah masjid, musola, sarana ibadah, kita klik ya. Kalau di situ juga di tanah itu juga dibangun sarana pendidikan, diklik juga. Lalu penerima manfaatnya siapa? Mauquf alaihnya siapa dari wakaf ini? Nah, kita diisi ya, kita harus isi ini dengan jelas ya. Dengan jelas kalimatnya, peruntukannya atau penerima manfaatnya siapa gitu ya. Ini kita cukup tulis masyarakat umum ya. Kalau ada yang lainnya bisa dideskripsikan di kolom ini. Kemudian keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan. Ini juga harus diisi dengan jelas ya. Tanah itu untuk sarana ibadah. Kemudian di tanah itu juga sudah dibangun pertokoan atau koperasi yang dikelola oleh masjid ya. Nah, oleh pengurus masjid. Lalu dokumen pendukung kalau ada ya. Kalau ada nih dokumen pendukungnya, contohnya akta jual beli ya. Yang tadi itu disebutkan sebagai peralihan hak. Ada surat warisan, kemudian yang lainnya. Kita klik simpan. Oke, berhasil. Selanjutnya kita isi data nazir. Data nazir. Nah, di sini apakah nazirnya badan hukum atau yang mengelola tanah itu memiliki akta yayasan atau SK yayasan atau SK badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, maka kita klik ya. Nah, kalau tidak berarti bukan nazir badan hukum. Apakah nazirnya organisasi NU atau Muhammadiyah? Kalau bukan, klik tidak. Berarti nazirnya adalah perseorangan. Nah, dokumen persyaratannya apa? Ini surat pernyataan bersedia untuk diaudit, nazir. Ya, surat kesediaan menjadi nazir. Oke, sekarang pengisian data nazir perseorangan. Nazir perseorangan minimal ada 3 orang. Kita isi ya. Nah, ini nazir, untuk nazir ya, minimal ada salah satu nazir yang berdomisili atau beralamat di tempat lokasi tanah wakaf itu sendiri. Artinya minimal 1 nih ada nih. Kalau tidak ada sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan pendaftarannya. Jadi harus mencari nazir atau pengurus tanahnya yang bertempat tinggal di dekat lokasi tanah wakaf atau istilahnya berada di satu kecamatan. Nah, ini saya jelaskan sedikit juga ya. Pengisian data kalau di server Siwak yang asli itu harus benar-benar sesuai dengan dokumen aslinya ya. Tidak boleh berbeda sedikit pun. Misalnya alamatnya Jalan Gang Sasak. Nah, tidak boleh nanti di inputannya hanya Sasak saja. Nah, begini. Sedangkan di KTP-nya Jalan Gang Sasak. Nah, itu harus sesuai dengan apa yang ada di dokumen. Yang diinput harus sesuai dengan apa yang ada di dokumen. RT-nya pun juga harus sama ya. Tidak boleh berbeda. Karena itu nanti akan tertolak quality controlnya Siwak. Nanti akan tertolak di situ dan disuruh memperbaiki. Nah, kita isi ya, karena di sini latihan saja. Kita isi dengan cepat tanpa berpikir ya, langsung
diisi saja. Nah, sudah selesai nazir 1, 2, dan 3 mengisinya sudah selesai. Saya ingatkan kembali ya. Data yang diisi harus benar-benar sesuai dengan dokumen aslinya. Tidak boleh berbeda sedikit pun. Keterangan tambahan tentang nazir ya. Ini dapat diisi jika diperlukan. Contohnya, nazir perseorangan yang tertulis pada akta merupakan bagian dari majelis taklim ya. Jadi nazirnya misalnya lebih dari 3 nih. Nah, bisa nanti yang keempat sampai seterusnya itu diupload di sini dengan SK Majelis Taklim atau SK pengurus langgar ya, pengurus masjid ya, pengurus musola ya. Itu bisa diketik di sini nama-namanya, nama nazirnya, itu nama pengurusnya gitu ya. Nah, kemudian lagi dokumen pendukung tambahan tentang nazirnya ya, tadi SK pengurusnya ya, scan KTP nazir selain yang 3 di atas tadi ya, yang 4 dan seterusnya tadi ya, atau dokumen lainnya. Nah, ini jika ada ya, jika ada. Kalau tidak ada tidak usah diisi. Oke, berhasil, selesai ya, sukses. Nah, kita sudah selesai mengisi 3 dokumen ini dengan lengkap ya. Nah, silahkan klik mengirim pendaftaran. Oke, sudah lengkap. Nah, data berhasil dikirim. Sekarang statusnya proses validasi dokumen. Nah, sampai di sini sudah selesai proses pendaftaran APAIW. Ya, kita kembali ke depan. Nah, di draft sudah kosong, pindah ke dalam proses. Nah, di sini ada yang dalam proses. Sekarang ada yang ini yang kita daftarkan tadi ya, proses validasi dokumen. Untuk proses ya pendaftaran sudah selesai sampai di sini. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, insya Allah akan ada lagi part-part selanjutnya terkait pendaftaran akta ikrar wakaf ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.